Hai Besti, waktunya apa hari ini? Waktunya Ziza main game. Jadi, hari ini aku mau melanjutkan game City Shop Simulator. Nah, di episode kali ini, aku sudah membeli beberapa lisensi. Kemarin-kemarin aku sempat grinding dan aku membeli lisensi, lupa buat nge-recordnya. Tapi gak apa-apa deh, hari ini aku akan menunjukkan pada kalian betapa lengkapnya toko sembako punya aku. Lihat nih, pakasirnya juga masih ada 2, dan di stoker kita juga masih 2 ya. Mereka tuh, aku kurang suka sama kerjanya si restocker karena jalannya lambat-lambat gitu. Nah, di sini aku akan perlihatkan pada kalian beberapa lisensi yang udah aku beli. Nah, di sini ada bagian frozen food dan aku beli freezer ini harganya cukup mahal, yaitu 1.100. Tapi kalau kita beli yang ukurannya paling kecil tuh cuma cukup buat 3 jenis aja. Sementara pas kita beli lisensi yang keluar itu ada 6 produk. Nah, lihat nih. Udah sempat main tapi lupa banget buat nge-record, ya ampun, beneran deh. Lupa banget. Nah, oh ini yang kemarin ya, ini udah tahu. Nah, ini juga ada yang baru nih. Aku beli lisensi ini dengan harga 750 dan membeli lagi 1 lemari es. Di sini aku mau mengatur dulu harga dari si mentega deh kayaknya. Nah, bener kan? Harganya 2,52. Oke. Nah, di sini juga ada keju parut, harganya cukup mahal ya, lebih mahal daripada keju biasa. Dan ini keju mozzarella, masih mahal keju parut ya dibanding keju mozzarella. Oke. Sekarang di sini juga aku udah beli lisensi produk yang bisa aku jual di toko roti. Ada pineapple, ada crepes, ini ciabatta kalau nggak salah, di bawahnya pie kentang, dan di atasnya ada kue mangkok atau cupcake. Nah, di sini aku juga udah beli lisensi buah-buahan. Kayaknya kalian udah tahu ya. Kalau kesini lagi, aku isi ini dengan beras. Jadi sama-sama beras ya di sini. Ada temennya nih beras. Kemarin-kemarin kan single nih. Sekarang udah gak jomblo lagi nih berasnya. Nah, di bawahnya lagi ada sereal dan kayaknya emang harus dipindahin deh serealnya. Jadi nanti serealnya kalau di atas nanti sih ya udah di sini aja lah. Cukup mahal ya sereal yang ini. Dan di sini ada, oh iya, ada madu di sini. Jadi aku isinya di tiap, kenapa sih nggak disatuin aja di sini? Aku gak mau ada satu yang terlihat lebih kosong ya. Jadi bisa dibilang ini sih ngisinya adil gitu. Oh, madu tuh mahal sih ya, emang mahal sih kalau madu ya. Jangankan di luar negeri, di kita aja tuh harganya mahal. Kadang yang harganya tuh bisa nyampe ratusan ribu, bahkan jutaan juga ada gitu kalau misalkan premium. Oke, sekarang kita mau restock lagi sambil aku di sini. Wah, aku kayaknya obses banget deh, pengen banget punya toko roti kayak gini. Kalau buka usaha bakery gimana ya? Tapi uang aku udah dikit lagi, karena modalnya aku tuh puterin lagi ke beli lisensi, beli barang-barang baru, biar tempat usaha aku tuh nggak cuma gitu-gitu aja. Jadi selalu ada produk-produk baru yang ya bisa dibilang fungsional atau lebih dibutuhkan sama
beberapa kalangan gitu ya. Oke, sekarang aku mau beli bahan-bahan yang sudah habis ya. Ya, dan ternyata hampir semuanya habis. Oke, apel merah, apel hijau. Kalau apel hijau tuh kayaknya enak banget di jus deh. Ini, oh ini tadinya 2 sih. Sebentar, kayaknya aku bakalan beli yang 2 paket tuh. Tepung terigu masih ada ya ini. Ini udah beli buat disimpan di storage-nya toko roti kita. Nah, ini juga belinya 2. Oke, check out. Jadi menara, pengen lihat. Tuh kan, mereka tuh jalannya lambat-lambat banget. Sok-sokan kayak model yang jalan di catwalk gitu. Aku ambil dulu tepung dan aku mau isi di sini. Apaan lagi? Kepencet. Oke. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari mana? Ada 9 ya di storage. Oke, sekarang ambil lagi tepung. Bentar, kok bisa? Tepung. Karena aku juga mau bikin lagi roti buat nanti isi rak roti kita kalau misalkan mau habis itu ya. Jadi kita tuh nggak perlu nungguin matang, walaupun emang matangnya cepat. Nah, udah ya. Aku cuma mau ngurusin toko rotiku aja. Ayo kalian kerjanya yang bener ya, yang cepet dong. Kita lihat di sini, nggak ada nih, nggak ada yang ini. Aku sepertinya mau bikin pie apple, roti putih, sama crepes. Masih ada 4 ya. Pie kentang. Roti putih. Wah, habis tuh buat bikin kue mangkok ya, gulanya habis. Dan pie kentang. Pie kentang tuh kayak roti kentang itu ya. Apa sih namanya? Potato bread gitu yang isiannya mozzarella gitu ya, atau ya nggak tahu lah. Aku mau bantuin aja lah, kasihan juga. Ini apa nih? Oh, ini sereal. Aku yang simpen-simpen di sini ya. Nih, dibantu nih. Ayo lo. Kopi. Kok kopi banyak? Sebentar. Aku tadi kesini berapa ya kopi? Aku mau lihat dulu. Kopi itu biasanya isi 10. Loh, itu ada. Oh, jadi aku beli 2 kayaknya kopinya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah terlanjur ini. Dia simpan kopinya. Oh iya, ini juga habis. Kayaknya aku beli apa tuh namanya? Gula dulu deh. Gula.
sama kacang polong deh kayaknya. Nah, ini dia. Oke. Ayo, cepat kerja. Nah, gitu dong. Bisa ngedepet kayak gitu. Kadang suka lucu deh kalau lihat mereka. Tapi kadang suka greget. Ya udah, simpan. Aku mau isiin itu ke dalam storage yang ada di toko roti. Yo, simpen yuk. Sisa 8, masih banyak ya. Kayaknya di raknya juga emang stoknya masih banyak. Jadi ambil aja deh. Tapi kalau habis beli lagi aja. Gak apa-apa. Uang kita puterin. Modalnya kita jadikan pelengkap toko kita ya. And here we go. I will make cupcake. Aku suka banget cupcake. Tapi aku gak suka bolu kukus. Gak tahu kenapa ya. Kayak beda aja gitu. Dari aromanya, dari apanya itu aku gak terlalu suka bolu kukus. Aku sukanya bolu-bolu yang dipanggang. Okay. And now next day, kita ke next day. Tapi kita lihat dulu tagihan di sini. Oh, sudah dibayar. And next day, minusnya, keuntungannya itu minus 457. Gak apa-apa. Besok juga dapat lagi duitnya. Ini spaghetti sama wortel. Spaghetti naik dan wortel turun. Kayaknya si wortel ini over apa ya namanya tuh, oversupply gitu. Dan ini spaghetti. Nah, di sini muter-muter. Oke. Karena melihat tokoku stoknya cukup banyak. Oh, ini kue nih. Nyempil cuma 2, coklat cuma 3. Ya masa nggak diisi ya? Sereal juga kayaknya minyak zaitun. Ya udah deh, nunggu nanti habis aja. Karena sekarang kayaknya udah agak mepet nih waktunya. Wah, bener sih nih ngelihatnya. Dari yang cuman 1 rak biji ini, 1 rak biji. Maksudnya dari cuman 1 buah rak yang isinya tuh cuman berapa ya kemarin? 6 produk ya. Cuman 6 produk. Sekarang aku punya 1, 2, 3 produk rak dengan suhu ruang, dan ada beberapa produk di sini. 10, bukan 10 dong, 14 ditambah 22 produk yang bisa dibilang berbeda-beda ya jenisnya. Ada bumbu dapur, ada karbohidrat, ada buat minuman, ada madu, ini ada cemilan, ini juga kebutuhan pokok, dan ini juga sama sereal-serealan. Dan di sini juga kayaknya full of sembako. Dan di sini juga ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ini sih kayak sepi banget ya. Tapi karena aku tuh daripada belinya yang ukuran kecil dan cuman cukup buat beberapa jenis, ya udah sekalian aja deh beli yang besar dan harganya lebih ekonomis gitu. Wah, aku pas lihat ini tuh kayak kecil, tapi pas jadi kasir ini tuh ternyata gede banget. Ini tas ini tuh gede, ini juga gede. Nah, and here you can see
My Bread Shop. Ada 7 jenis roti yang aku jual. Pengen banget punya bakery shop sendiri, itu bakery shop yang terpisah dari si warung sembako ini deh kayaknya. Dan ini dia bagian yang dingin-dingin ya. Yang ini lemari es biasa, dan yang ini frozen food kita. Dan ini juga bagian yang gak bisa dimakan ya. Ini sabun-sabunan dan pertisuan. Ini untuk bagian kamar mandi. Ya, langsung saja kita start the day. Oke, aku mau mengawasi di sini dan kita menunggu pelanggan pertama. Melihat kasir kita yang dedikasinya begitu tinggi, aku mau ngasih penghargaan. Ya mungkin dengan ucapan terima kasih aja deh kayaknya. Wow, pelanggan pertama kita berambut abu-abu dan berkacamata keren. Nah, ada juga nih, mirip banget sama Chris Hemsworth nih. Wow. Kok semuanya cowok sih? Oh, itu ada ibu-ibunya. Baru juga bilang. Ya, silakan. Ya. Melihat dari sini tuh kayak hangat banget ya. Kita bisa melihat suasana di luar, dan juga kita bisa melihat pelanggan kita yang berlalu lalang di sini. Ternyata toko kita itu banyak yang butuh banget gitu ya. Kayaknya memang ini toko pertama di tempat ini deh kayaknya. Tadi aku lihat pie ketan sudah habis, jadi kita akan restock. Buang dulu deh. Packagingnya kita buang dulu. Wah, aku gak tahu kenapa tapi ngelihat makanan-makanan di toko roti ini tuh kayak bener-bener visualnya tuh menggugah selera. Kayak enak banget itu. Kalau yang si roti hitam roti putih sih ya menurut aku be aja sih. Tapi aku tuh melihat pie apel, pie kentang. Ini ciabatta aja modelan roti yang kayak sobek di tengah gitu. Bener-bener kayak enak banget itu. Di atasnya tuh kayak pakai butter itu ya kan. Crepes habis crepes. Kalau crepes sih aku kayaknya nggak terlalu suka. Oh, crepes belum bikin. Tunggu ya. Kita lihat tuh. Oh, roti hitam juga habis. Tapi kayaknya emang visualnya juga nggak terlalu menarik sih. Roti hitam, crepes. Ini pie apple satu lagi kok nggak ada yang beli nih. Dari sini juga kita bisa melihat pelanggan kita yang mengantri di kasir. Kayak hati kita tuh bener-bener puas gitu melihatnya. Dengan ya segala pekerjaan yang udah kita lakuin di toko ini itu, kayak kita tuh lihat kok ini ternyata hasil dari aku bolak-balik isi rak buat stok barang.
Ternyata tuh ini tuh kayak hasil dari pusingnya mikirin modal yang hampir habis cuman buat beli produk-produk baru. Kayak bener-bener terpuaskan dengan melihat banyaknya pelanggan yang mengantri. Toko roti kita terisi lagi penuh. Ya, except si pineapple ini, karena ini si pineapple ini, aduh, tolong dong, beli dong. Nah, so glad. Thank you, mommy. Ini fresh from the oven ya. Jangan pernah takut atau ragu buat beli roti di sini ya. Saya sengaja beli ovennya yang besar itu dengan harga yang sangat mahal sampai menghabiskan modal. Bahkan saya tuh sampai bingung nyari uang kayak gimana lagi gitu kan, buat bisa nambah lagi lisensi yang lain. Tapi worth it banget sumpah sih. Oke, barang-barang sudah banyak yang habis. Mereka sudah bertanya-tanya, mana shampoo, mana minyak ya. Kita beli-beli dulu, mumpung uang kita nambah. Ini mahal banget nih si tablet pencuci piring. Ini juga mahal. Si pancake ham and keju. Semuanya $518. Oke. Dan aja lah. Aku gak mau bantu. Ya. Tapi yang namanya owner sih gak akan mungkin meninggalkan tanggung jawab. Oh, kita lihat pegawai yang lain sibuk ya, kita gak mungkin berleha-leha ya kan. Aku gak mau mencontoh yang baik sama orang-orang di sini. Mencontoh yang baik, mencontoh yang gak baik, belibet nih. Nah, ini juga packaging si coklatnya ini benar-benar kayak menarik gitu kan. Kita tuh ngeliatnya kayak pengen beli, elegan, mewah, warnanya tuh perpaduan ungu sama gold gitu. Sereal mana yang habis? Oke, oh, udah. Oh, jatuh. Oh, ini yang bagian frozen ya udah. Karena aku deket sama toko roti jadi aku isi yang ini. Ini tuh kayak sayuran beku yang isinya wortel, jagung, sama buncis buat itu loh, buat pelengkap steak gitu kan. Kita lihat lagi apa yang habis. Sebenarnya sih waktunya udah mau tutup ya, tapi karena masih banyak pelanggan yang mau beli, kayaknya aku mau isi-isi dulu deh yang emang benar-benar udah nol banget. Wah, kue juga udah habis, yogurt sisa 1. Kalau itu yogurt itu yang paling susah banget buat terjual, jadi kayak dia tuh stoknya tuh selalu paling lama terjual gitu ya. Padahal enak ya yogurt, kenapa ya? Pada nggak suka asam atau gimana? Kita lihat tagihannya berapa. Masih sama, $115.
semakin kita melebarkan atau mengekspansi ruangan kita ini bakalan semakin mahal juga sewa tempatnya, dan tagihan listriknya juga makin banyak karena pasti bakalan makin banyak lampu-lampu, apalagi kulkas sama freezer yang menggunakan listrik ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oh, cupcake udah habis. Kita ambil cupcake kita fresh from the oven ya. Lihat nih kan, udah aku pilih krimnya. Apa dia jodohku? Ya ampun, beras. Emang tadi beli beras itu? Kayaknya gak beli beras deh. Kok ada beras? Bentar. Anehnya kok orang-orang tuh bukan gak beli ya, produk yang baru tuh kayak kurang laku gitu. Sama gitu kan kayak kita, kalau kita misalkan lihat produk baru takut beda nih, nah kan kita gitu ya. Ini tuh sama gitu di sini juga. Ini beras aja nih, lihat nih, beras aja masih awet loh. Ampun, beneran ini gak ada yang beli beras ini. Apa udah habis, cuman aku restock lagi dan terus gak ada yang beli lagi atau gimana ya? Aku mau lihat-lihat barang di sini. Tuh kan, madu aja cuman terjual 4 pieces. Oh, pisang habis ya. Pisang itu tuh buah yang enggak musiman gitu. Maksudnya tuh kalau tiap musim itu pisang pasti selalu ada. Kok aku sih nggak terlalu suka ya. Maksudnya tuh nggak terlalu favorit. Kalau ada dimakan ya, kalau nggak ada ya nggak dicari gitu. Nah, ini barang-barang kita. Jujur ini tuh lucu banget packagingnya. Dan ini tuh kayak salah satu brand yang pasti kalian tahu lah. Ada roti juga, ini rotinya tuh pasti kalian tahu lah. Kalau yang kayak gini tuh pasti sering ada di supermarket, minimarket. Ini juga selai coklat kacang ini tuh. Yang mereknya itu. Ya, mungkin ini akan menjadi video terakhir kita jadi game City Shop Simulator, karena aku merasa kalau produk-produk yang ada di sini tuh menurut aku ya ini sudah sangat lengkap. Mungkin ada beberapa yang nggak bisa aku buka, tapi karena menurut aku akan terlalu panjang videonya, dan yang lain juga pasti maunya nonton game yang lain kan selain dari ini. Sebelum itu aku mau berpamitan dulu sama Bapak Kasir yang dedikasinya tinggi menjadi pegawai dan bawahan saya. Selamat tinggal ya Pak. Selamat tinggal ya Pak. Saya sih bukan mau pergi begitu aja ya Pak. Saya mau membuka usaha yang lain, mungkin membuka toko roti yang lain atau ya semacamnya. Dan aku juga mau berpamitan sama duo overall biru ini. Tadi deket-deketan, sekarang jauh-jauhan, dan saling punggung-punggungan kayak The Virgin. Gerak dikit, tuh diomongin deket lagi. Dan kalian juga ya, karena aku gak akan mengawasi di sini lagi dan akan kuserahkan pada manajer baru, jadi
kalian ya, jangan sedih ya aku pergi. Kalian harus tetap kompak. Dan satu lagi, jalannya jangan lambat, oke? Jangan bikin orang-orang curiga sama kalian karena kalian sering deketan dan dempet-dempetan kayak gini. Ya? Tunjukkan bahwa kalian itu hanya bekerja di sini. Mungkin sampai di sini video kita. Di video terakhir game City Shop Simulator dan toko untung terus. Terima kasih banyak sudah memberikan aku kehidupan yang layak dengan membuka usaha ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa lagi di video game yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Enak banget nih di sini. Kapan-kapan jalan-jalan deh ke sini. Kayak di London ya.